Optimalisasi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah berbasis aplikasi dalam rangka akselerasi proses penyusunan RKPD Kota Cirebon oleh Maya Damayati, SSIT MHKes. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang dimaksud disusun secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Perencanaan yang disusun perlu ditindaklanjuti oleh perencanaan di tingkat perangkat daerah sebagai sebuah organisasi yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RKPD memuat arah kebijakan daerah 1 tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran stakeholder terkait. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah BP4D Kota Cirebon sesuai Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah. Itu adalah kebijakan berdasarkan konstituen atau langkah-langkah DPRD dalam melakukan aktivitas di lapangannya. Nah, untuk menjaring aspirasi masyarakat itu kan harus masuk ke sistem. Nah, kapan masuknya di situ? Kalau sekarang itu tidak tersurat dan tidak melalui sistem itu, tahu tiba-tiba ada di dalam KUA PPAS, itu harus tereliminasi dengan kerja pendidikan BIM 4 ini harus memberikan kontribusi pemikiran yang holistik, ya, terutama terkait dengan sisi perencanaan. Karena sisi perencanaan ini adalah poin penting untuk memikirkan masa depan, yang memang kita harus mempunyai sinergitas derajat tinggi sehingga harus membuahkan hasil, ya, terutama berkaitan dengan satu aplikasi, ya, yang berbasis aplikasi ini sehingga bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal pembuatan perencanaan dari mulai level paling bawah sampai dengan level pemegang kebijakan. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah BP4D Kota Cirebon yaitu terwujudnya perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang responsif, inovatif, dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan visi Kota Cirebon 2013-2018 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018, yaitu terwujudnya Kota Cirebon sebagai kota yang religius, aman, maju, aspiratif, dan hijau atau ramah pada tahun 2018. Mendukung, ya,
proyek perubahan yang disampaikan oleh Ibu Maya Damayanti ya terkait dengan optimalisasi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berbasis aplikasi dalam rangka akselerasi proses penyusunan RKPD Kota Cirebon. Sejak awal pokok-pokok pikiran sudah mulai masuk ya, jadi sehingga bisa sinkronisasi dengan program prioritas masing-masing perangkat daerah. Saya Gus Mulyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon, pada prinsipnya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Maya Damayanti sebagai peserta Diklat PIM 4 Angkatan 1 PPSDN Mendagri Regional Bandung tahun 2018 yang mengambil rencana proyek perubahan dengan judul Optimalisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah berbasis aplikasi dalam rangka akselerasi proses penyusunan RKPD Kota Cirebon. Kalau saya melihat dari rancangan proyek perubahan yang sudah dibuat oleh Saudari Maya Damayanti ini, saya mendukung ada beberapa output yang bisa dihasilkan dari RPP ini. Yang pertama adalah tadi ada penambahan fitur sebagai review dari sistem perencanaan yang sudah berjalan saat ini. Ya, kita sih berharap bahwa fitur ini bisa menambah upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah lebih mudah, sehingga bisa dilakukan review sebagai bahan dari evaluasi yang sudah dilakukan, itu bisa semakin cepat. Yang kedua, sebetulnya kalau menurut kami lebih penting adalah bagaimana menambahkan fitur tambahan untuk memasukkan pokok-pokok pikiran yang berasal dari teman-teman legislatif itu masuk dalam sistem perencanaan. Sebetulnya itu yang selama ini menjadi masalah dari proses pembangunan, di mana biasanya pokir dari DPRD itu masuk setelah pelaksanaan musrenbang di berbagai tingkatan, baik di kelurahan, kecamatan, bahkan sampai di tingkat kota pun biasanya pokir ini selalu terlambat dan tidak masuk dalam sistem. Jadi kami berharap dua output yang bisa menjadi akselerasi dari sistem perencanaan ini bisa dimanfaatkan oleh dan bermanfaat oleh teman-teman perangkat daerah secara khusus maupun juga dalam proses sistem perencanaan pembangunan di Kota Cirebon. Karena kita sebagai legislatif kan sering turun ke masyarakat untuk reses, menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan melihat keadaan lingkungan yang ada. Jadi setiap kita ada keganjilan atau pembangunan yang dirasa kurang atau apa, itu kita juga masuk ke pemerintahan. Kalau misalnya ada fitur pokir ini, kita akan memudahkan, karena mungkin saya sendiri dengan usia seperti ini ya kadang suka lupa gitu. Jadi kalau ada ini langsung dimasukkan, langsung kitanya di-input, kitanya sendiri langsung masuk, udah masuk ke Bapeda, itu sangat membantu sekali saya. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di Kota Cirebon diawali dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang di tingkat kelurahan sampai tingkat kota, yang selanjutnya menjadi dokumen RKPD untuk penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, sampai pada penyusunan RAPBD masih belum berjalan efektif, efisien, partisipatif, konsisten, dan akuntabel. Pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan daerah SIMREDA perlu dilakukan untuk menghasilkan berbagai informasi tentang perencanaan dan proses hasil pengolahan data perencanaan yang cepat dan mudah diakses. Salah satunya dengan penambahan fitur-fitur yang memudahkan perangkat daerah sebagai pengguna dalam menyusun perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif, konsisten, dan akuntabel dalam rangka akselerasi penyusunan RKPD Kota Cirebon. Pada prinsipnya saya mendukung proyek perubahan yang dibuat oleh Ibu Maya Damayanti. Saya berharap bahwa proyek ini akan dapat
mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah Kota Cirebon. Ke depan saya berharap bahwa hasil dari proyek perubahan ini juga dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang dibuat oleh pemerintah kita. Kenapa? Karena pada prinsipnya baiknya hasil perencanaan juga akan menentukan hasil dari pelaksanaan pembangunan ke depan. Nama saya Sutisna, Sekretaris DPRD Kota Cirebon. Saya melihat judul yang disampaikan oleh Ibu Maya Damayanti dari BP4D Kota Cirebon terkait dengan optimalisasi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah berbasis aplikasi dalam rangka akselerasi proses penyusunan RKPD Kota Cirebon. Saya selaku Sekwan sangat mendukung ya adanya sisi perencanaan dengan sistem aplikasi, karena saya juga punya fungsi di sini untuk memfasilitasi lembaga DPRD, anggota DPRD yang salah satu tugas pokoknya, salah satu kewajibannya adalah menghimpun, menyusun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu kan. Jadi tidak ada lagi usulan-usulan itu pada saat pembahasan APBD, tapi murni penyusunan rencana ini, rencana kegiatan ini pada saat penyusunan perencanaan, yaitu pada saat musrenbang. Proyek perubahan untuk optimalisasi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang upgrade kaitan dengan aplikasi Simreda, ada dua bagian besar yang harus dilakukan. Yang pertama, mempetani kembali flowchart yang awal. Jadi flowchart yang dulu ketika Simredanya belum ada pokir, belum ada fitur tambahan, itu seperti apa. Bikin flowchart, input, proses, output. Kemudian kolom kedua adalah flowchart yang baru dengan Simreda yang sudah ditambahkan fiturnya, yaitu pokir dan evaluasi forum 24 ya, kalau nggak salah. Nah, forum 24 ini, nah itu di mana? Jadi nanti kelihatan perbedaannya antara Simreda lama dengan Simreda yang baru. Dengan adanya aplikasi Simreda ini, itu kira-kira percepatannya sampai sejauh mana? Mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Cirebon yang efektif, efisien, partisipatif, konsisten, dan akuntabel.